Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Alifah dengan NIM 2381070118 kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Soal yang pertama itu mengenai analisis kasus pembangunan TPA dengan pendekatan SETS. Pembangunan TPA modern di dekat pemukiman dan lahan pertanian menimbulkan penolakan warga karena kekhawatiran pencemaran air dan bau. Jika dianalisis dengan pendekatan SETS, terlihat adanya hubungan dan ketegangan antara unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Hubungan sains dan masyarakat menunjukkan konflik ketika menjelaskan ilmiah mengenai keamanan TPA modern belum dipahami masyarakat. Secara ilmiah, TPA modern memiliki sistem pengolahan limbah dan gas, namun kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak percaya. Sinergi dapat tercapai jika pemerintah menyampaikan hasil kajian ilmiah secara terbuka dan melibatkan warga. Kemudian pada hubungan teknologi dan lingkungan, konflik muncul ketika teknologi TPA berpotensi merusak lingkungan jika pengelolaannya tidak optimal, misalnya kebocoran limbah cair ke tanah pertanian. Namun terdapat sinergi apabila teknologi ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan pengolahan gas metana diterapkan dengan baik. Kemudian hubungan teknologi dan masyarakat menimbulkan ketegangan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sinergi dapat terbangun jika masyarakat itu diberi peran dalam pengawasan dan pengelolaan TPA. Sementara itu, pada hubungan lingkungan dan masyarakat menunjukkan konflik akibat kekhawatiran menurunnya kualitas hidup. Di sisi lain, jika lingkungan tetap terjaga, masyarakat akan memperoleh manfaat berupa pengelolaan sampah yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kemudian nomor 2 itu mengenai analisis pendekatan pembelajaran guru A dan guru B. Pendekatan guru A yang meminta siswa membuat poster tentang biodigester lebih menekankan pada pemahaman konsep dan kemampuan menyajikan informasi secara visual. Nah, aktivitas ini terutama mengembangkan ranah kognitif tingkat dasar dan afektif. Namun, keterampilan praktik dan pemecahan masalahnya itu masih terbatas. Sebaliknya, pendekatan guru B melalui proyek merancang dan membuat prototipe penyaring air sederhana memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa. Siswa itu tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkannya untuk menyelesaikan masalah nyata. Kegiatan ini mendorong berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan psikomotor. Pendekatan guru B itu lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains dan teknologi masyarakat karena siswa terlibat langsung dalam proses merancang solusi, menguji hasil, dan mengaitkannya dengan kebutuhan masyarakat dan akan air bersih. Selanjutnya yang nomor 3 itu mengenai evaluasi dan perancangan indikator pembelajaran. Evaluasi indikator, yang pertama itu kelebihan indikator yang lama. Ini kelebihannya sederhana, mudah dipahami, dan dapat diukur secara langsung. Kemudian kelemahan indikatornya itu hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan dan kurang menekankan pada aspek keterampilan dan sikap. Selain itu, kurang relevan dengan pendekatan SETS yang menekankan keterkaitan antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Kemudian rancangan ulang indikator dan kegiatan pembelajarannya. Indikator baru yaitu siswa mampu merancang dan membuat model sederhana, teknologi tepat guna untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan, serta mempresentasikan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Nah, integrasi dari ranah SETS-nya yang pertama itu dari sains, yaitu memahami prinsip-prinsip ilmiah yang mendasari teknologi tepat guna yang dirancang. Kemudian dari segi lingkungannya, mempertimbangkan dampak lingkungan dari penggunaan teknologi tersebut dan mencari solusi yang berkelanjutan. Dari segi teknologinya itu
menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi untuk merancang dan membuat model teknologi tepat guna. Kemudian yang terakhir dari masyarakatnya, memahami kebutuhan dan masalah masyarakat terkait dengan sumber daya air serta mencari solusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian soal yang nomor 4 itu mengenai evaluasi pendapat bahwa SETS terlalu kompleks untuk SD dan MI. Pendapat yang mendukung menyatakan bahwa pendekatan SETS membutuhkan pemahaman lintas disiplin dan waktu pembelajaran yang cukup panjang, sehingga dikhawatirkan membebani siswa MI atau SD yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Namun, pendapat yang menolak berargumen bahwa pendekatan SETS justru sesuai dengan karakteristik siswa SD atau MI karena mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Jika disajikan secara sederhana dan kontekstual, SETS dapat membantu siswa memahami sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan kedua sisi tersebut, pendekatan SETS tetap layak diterapkan di MI atau SD dengan syarat disederhanakan, menggunakan masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, serta lebih menekankan aktivitas konkret daripada teori abstrak. Kemudian soal yang terakhir itu mengenai rancangan model pembelajaran proyek berbasis SETS. Model pembelajaran proyeknya itu berjudul Sekolah Bebas Sampah Plastik dari Masalah Menuju Kreasi. Dirancang untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap masalah sampah plastik di sekolah. Pembelajaran ini diawali dengan kegiatan observasi untuk mengidentifikasi banyaknya sampah plastik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, siswa menganalisis masalah tersebut dengan pendekatan SETS, yaitu memahami sifat plastik secara sains, dampaknya terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi daur ulang sederhana, serta kebiasaan masyarakat sekolah dalam menggunakan plastik. Pada tahap berikutnya, siswa merancang dan membuat produk kreatif dari sampah plastik seperti ecobrick atau pot tanaman. Kemudian hasil karyanya itu dipresentasikan dan digunakan sebagai sarana kampanye sekolah bebas sampah plastik. Kemudian yang terakhir itu kegiatan ditutup dengan refleksi untuk menumbuhkan kesadaran dan perubahan sikap siswa terhadap lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.